Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu investor. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari produk atau ide yang kami buat, yaitu Smart Wash Locker dengan slogan titip cuci kapan saja, ambil kapan saja. Baik, di sini eksekutif sumerinya di mana pertama ada permasalahannya, di mana di sini permasalahannya itu layanan konvensional terbatas waktu 0 sampai 21, kurang transparan, masalah privasi, dan tidak efisien. Yang kedua ada solusi ekosistem seamless, di mana ini ada locker pintar IoT, plus aplikasi mobile, plus layanan laundry profesional. Yang ketiga adalah target pasar, di mana di sini target pasar kami itu yaitu ada mahasiswa, pekerja kantoran, dan penghuni apartemen kos di usia 18 sampai 40 tahun. Yang keempat, di sini keunggulan kami yaitu aksesnya 24/7, terus transaksinya tanpa tatap muka, harga transparan, via privacy via QR atau PIN, dan yang terakhir ada pembayarannya kita cashless. Dan yang terakhir di sini ada potensinya di mana di sini pasarnya itu 15 triliun per tahun, proyeksinya 3 tahun 3 capai pendapatan sampai dengan 9,6 miliar di margin 19%. Latar belakang masalahnya di sini kami menemukan yang pertama ada kendala masyarakat urban. Di sini masyarakat urbannya ini Gen Z dan milenial karena memiliki jadwal padat dan mobilitas tinggi. Layanan konvensional jam 8 sampai jam 21.00 tidak relevan lagi. Nah, masalah privasi pakaian dicampur dan harga yang tidak transparan menjadi pain points utama. Yang kedua di sini peluang pasar besarnya yaitu pasar laundry ini nasional bernilai 15 triliun per tahun atau tumbuh 8 sampai 10%. Nah, ini terdapat 5 juta unit kos dan 450 apartemen dengan penetrasi smartphone 76%, adopsi layanan berbasis teknologi digital menjadi sangat prospektif. Adapun di sini ada visi misi kami dengan slogan menjadi platform laundry digital termuka di Indonesia. Nah, di sini yang pertama akses 24 per jam karena menyediakan layanan laundry berbasis smart locker yang dapat diakses 24 jam penuh tanpa henti 7 hari seminggu. Yang kedua di sini ekosistem digital di mana mengembangkan ekosistem IoT dan aplikasi mobile yang seamless dengan transparansi harga pembayaran cashless. Yang ketiga, kemitraan strategis di mana ini akan membangun jaringan dengan pengelola kos, apartemen, dan developer sebagai solusi infrastruktur generasi baru. Selanjutnya di sini ada roadmap dan tujuan bisnis kami. Yang pertama itu ada fase pilot di tahun pertama. Kita akan meluncurkan 20 unit smart locker di 5 titik lokasi Bogor, membangun MPV, app, dan IoT. Lalu yang kedua di sini ada validasi pasar di tahun pertama. Kita mencapai 2.000 pengguna aktif ya. Dan ini bulanan dengan utilitasi slot mencapai kurang lebih 65%. Yang ketiga ekspansi ini tahun kedua, di mana ini menambah 200 plus unit di Jabodetabek dan Bandung, mencapai Big Event Point atau BEP. Dan yang terakhir scaling ini tahun ketiga, kita menarik investasi seed road dengan proyeksi pendapatan mencapai 9,6 miliar. Nah, ide bisnis yang kami buat di sini laundry mandiri pintar karena Smart Wash Locker ini menawarkan layanan laundry drop off dan pick up mandiri inovatif berbasis teknologi IoT. Nah, di sini ada tiga komponen utamanya di mana kami yang pertama komponen utamanya itu yang pertama Smart Locker fisik. Ini akan tersebar strategis dan aktif 24 per jam. Lalu ada aplikasi mobile, ini akan ada pesan, terus bayarnya cashless, terus nanti ada notification-nya. Dan yang terakhir ada operational laundry. Di sini proses profesional dan higienis. Di sini juga ada note-nya di mana akses tanpa tatap muka menggunakan QR kode atau PIN dinamis yang menjamin 100% privacy pelanggan. Adapun di sini analisis SWOT-nya, yang pertama ada strength, kekuatan. Ini inovasi teknologi IoT dan uh, mobile aplikasinya akan diakses 24 per jam gitu tanpa tatap muka. Terus juga transparansi harga dan status cucian real time. Lalu ada juga privacy cucian terjamin dan pembayaran cashless gitu. Selanjutnya ada weakness di mana ini adalah kelemahan kami, di mana ini kelemahannya yang pertama ada capai awal yang tinggi karena mencapai 331 juta. Terus yang kedua di sini konsep masih terbilang asing bagi masyarakat, sebagian masyarakat ya. Terus yang ketiga ketergantungan operasional pada mitra lokasi properti, dan yang terakhir resiko downtime sistem dan kegangguan teknis IoT-nya. Selanjutnya yang ketiga di sini ada opportunities di mana ini peluang kami. Nah, peluang kami ini sebenarnya pasar Londe ini bernilai yang sudah disinggung di awal bernilai 15 juta triliun per tahun dan tumbuh 8 sampai 10%. Nah, ini potensinya lebih dari 5 juta unit kos dan 450 unit apartemen. Nah, ini 72%-nya ini isinya Gen Z dan milenial yang prefer layanannya berbasis aplikasi. Dan yang terakhir adopsi smart locker-nya di Asia Pasifik tumbuh agresif gitu. Dan terakhir ada threats di mana ini ancaman kami, si laundry ini akan konvensional yang ada sudah entrabilisnya. Terus resiko adopsinya juga menggunakan yang lambat di fase awal. Yang ketiga, perubahan regulasi data privasi konsumen, kenaikan harga bahan baku operasional dan energi.
Nah, ini segmentasi pasarnya, di mana ada segmen mahasiswa, ini demografisnya di usia 18 sampai 24 tahun. Kebutuhan utamanya tinggal di kos dekat kampus gitu ya kalau mahasiswa. Terus sensitif banget terhadap budget, terus membutuhkan yang kompetitif, lokasi terdekat, dan fleksibilitas waktu karena sering begadang gitu anak mahasiswa. Yang kedua ada pekerja kantoran, ini di usia 25 sampai 35 tahun. Nah, ini mobilitasnya sangat tinggi dengan pendapatan stabil, membutuhkan layanan 24 jam untuk drop off malam hari, proses cepat, dan pembayaran cashless, lalu menolak antri gitu. Dan yang selanjutnya ada penghuni apartemen ini di usia 22 sampai 40 tahun karena ditinggal apartemen ini atau studio kecil tanpa mesin cuci pribadi. Jadi orang apartemen akan mencari kepraktisan absolut dan lokasi loker di gedung yang sama gitu. Dan yang terakhir keluarga muda ini di usia 28 sampai 40 tahun yang memiliki volume pakaian kotor besar gitu ya karena kan sudah berkeluarga gitu. Terus juga keterbatasan waktu domestik juga memerlukan paket ekonomis bulk dan hasil yang langsung rapi. Dan di sini ada targeting dan positioningnya, di mana target utamanya kita mahasiswa dan pekerja. Karena di usia 18 sampai 30 tahun ini yang tinggal di indekos atau apartemen di sekitar lingkungan kampus dan area perkantoran padat seperti Bogor, Depok, dan Jakarta. Di sini ada positioning statementnya di mana infrastruktur laundry generasi baru yang diartikan satu-satunya ekosistem laundry di Indonesia yang menawarkan akses menu 24 jam tanpa antri, tanpa tatap muka, didukung harga transparan dan privasi lewat smart locker ayat. Oke, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan bahas terkait customer persona. Di sini ada 2 yang akan mewakili. Yang pertama ada Dinda dengan usia 21 tahun sebagai mahasiswa tingkat 3. Apa sih yang dirasakan dari Dinda di sini terkait Pine? Tentu saja, laundry di sekitar kos itu selalu penuh dan nggak ada waktu untuk menunggu antrean atau jadwal antar jemput di hari yang, setiap hari itu sibuk gitu. Lalu untuk gain-nya apa? Nah, untuk gain yang dirasakan adalah, tentu saja bisa drop off baju setelah, kegiatan rapat organisasi malam ya atau jam-jam di atas jam 9 atau jam 10 malam dengan harga yang memang, menyesuaikan dengan kantong dan tidak perlu canggung untuk, langsung bertatap muka terhadap, pegawai dari laundry. Selanjutnya, yang kedua ada Raka dengan umur 28 tahun sebagai, software engineer. Lalu apa yang dirasakan, tentu untuk painnya sendiri semua laundry itu kadang kalau, si Raka ini tuh, pulangnya kerjanya overtime ya, lebih lama dan sangat malam, tentu sangat butuh, hasil cuci dan setrika yang rapi untuk saat WFO gitu. Lalu untuk gennya proses 100% digital, jadi, Raka ini hanya cukup tap aplikasi, lalu drop di lobi apartemen, mau di jam-jam malam ya, seperti jam 1 pagi, lalu membayar paket dengan menggunakan e-wallet dan terima notif dengan setelah itu selesai. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya apa sih, terkait potensi target pasar yang ada? Tentu saja di sini, fokus utama kami adalah segmennya yang pertama mahasiswa dengan rentang usia 18 sampai 24 tahun yang berada di sekitar kos dan mempunyai keinginan, kebutuhan untuk fleksibilitas waktu dan harga yang, cukup rasional. Selanjutnya juga ada pekerja kantoran 25 sampai 35 tahun dengan mobilitas yang sangat tinggi, tentu saja membutuhkan layanan 24 jam cashless dan, tentunya dengan kecepatan. Di Indonesia sendiri terdapat 5 juta unit kos dan 450 ribu apartemen, ditambah dengan penetrasi, smartphone mencapai 76% dari populasi. Selanjutnya terkait analisis kompetitor. Ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada dari kami yaitu Smartwash Locker, selanjutnya ada Laundry Kilogram, Laundromat, dan juga cuci sendiri. Untuk penilaiannya adalah yang pertama untuk fitur dan layanan terkait operasional 24 jam, tanpa tatap muka, booking app, dan notifikasi, privasi cucian tinggi, dan tentunya di akhir itu ada dicuci, secara profesional dan bukan self service. Di sini yang sangat, mendominasi adalah dari Smart Locker. Dari keempatnya ya, untuk laundry kilogram, laundry koin, lalu cuci sendiri, ada beberapa bagian yang memang, tidak memiliki keunggulan di sana dibandingkan dengan Smart Locker yang, kami canangkan seperti itu. Oke, kita akan selanjutnya selanjutnya tentang marketing mix atau 4P. Yang pertama untuk 4P sendiri ada produk atau, di sini ada smart locker IoT dan aplikasi mobile yang berupa iOS lalu Android dan juga tentu saja kita menyediakan paket, untuk cuci yaitu ada reguler, express, complete, premium dan juga ada langganan. Dan tentunya di dalam aplikasi kita akan membuat sebuah, fitur live chat dan juga ada yang namanya loyalty points. Dan selanjutnya, yang kedua itu terkait price atau harga. Untuk price-nya sendiri, kami ada paket yang pertama reguler yaitu cuci kering itu 70.000 per kilogram.
lalu komplit dengan setrika, jadi cuci dan setrika itu 10.000 per kilogram, lalu ekspres dengan 12.000 per kilogram, dan yang terakhir itu ada langganan bulanan dengan pembayaran langganan secara dibayar sekali ya. 60.000 per 10 kali cuci dalam sebulan, lebih hemat 14%. Lalu untuk place atau distribusi, kita memiliki unit yang akan ditempatkan di lobby kos, koridor apartemen, dan gedung perkantoran, dan akan secara digitalisasi tersedia penuh di Play Store dan maupun App Store. Lalu yang terakhir ada promotion atau promosi. Kita akan melakukan digital marketing, TikTok, IG melalui IG Ads ya. Lalu micro influencer seperti mahasiswa ataupun pekerja kantoran lainnya, dan juga melakukan promo akuisisi 3 cuci gratis di awal, serta retensi via program Smart Watch Coin yang kita terapkan di dalam aplikasi. Oke, boleh next. Kita akan bahas terkait proses operasional. Di sini untuk operasional sendiri berjalan secara otomatis, seamless. Jadi di awal pengambilan sampai menghubungkan aplikasi sampai ke unit locker fisik itu akan berjalan secara otomatis dan seamless. Yang pertama, pemesanan kita bisa lakukan langsung melalui HP dengan cara memilih lokasi, paket, dan bayar cashless via aplikasi. Selanjutnya, untuk akses locker, kita akan menerima QR PIN untuk memasukkan pakaian ke dalam locker. Lanjutnya untuk pencucian, itu akan ada tim yang memproses nantinya, dan juga ada tentu saja sensor berat untuk mendeteksi berapa kilogram cucian yang akan dibayarkan nantinya. Lalu untuk proses pengembalian pakaian bersih akan dimasukkan kembali ke dalam locker yang sudah teman-teman uh, taruh ya, nanti akan dikembalikan ke tempatnya. Lalu yang terakhir pengambilan di sini untuk customer itu akan mengambil cucian secara kapan saja, dan tentunya lebih mudah untuk diambil. Oke, boleh di next. Selanjutnya, apa sih teknologi yang ada di belakang smart locker ini? Kita di sini pemakai, kalau dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama IoT Smart Locker dengan menggunakan kunci digital berbasis QR code dan PIN yang memang sedang booming sekarang, dan juga dilengkapi sensor berat, sensor status, serta juga koneksi Wi-Fi dengan jaringan 4G backup serta layar sentuh LCD 7 yang dapat memudahkan dalam pemesanan. Selanjutnya ada aplikasi mobile yang akan tersedia di Android dan iOS dengan sistem push notification real time untuk status cuci, dan terintegrasi oleh payment gateway dari QRIS, GoPay, OVO, dan Dana. Yang terakhir, kita di sini juga mengadaptasi teknologi terkait back-end dan dashboard dengan menggunakan REST API server dengan database transaksi yang real time. Lalu untuk dashboard monitoring status locker dan utilisasi secara terpusat, serta yang terakhir ada sistem keamanan enkripsi data untuk pelanggan. Di slide selanjutnya kita akan bahas terkait perlengkapan dan sumber daya. Yang pertama di sini kita akan membagi menjadi dua, yaitu perlengkapan fisik utama, yaitu ada unit smart locker berjumlah 6 slot yang akan ditaruh di dalam lokasi mitra. Selanjutnya ada mesin cuci pengering untuk melakukan cuci dan operasional cuci di laundry, serta setrika uap dan juga kendaraan pick up untuk melakukan distribusi pakaian. Selanjutnya untuk yang kedua ada kebutuhan sumber daya manusia ataupun SDM-nya, yang di sini kita akan membutuhkan C-level dan tech, yaitu CEO, CTO, mobile dev, IoT engineer, dan backend developer. Selanjutnya ada bagian operasional. Di sini ada operation manager 2 sampai 4 staff laundry profesional. Dan untuk komersial sendiri ada staff marketing dan growth serta customer support atau CS. Untuk lokasinya kami akan fokus di 3 tempat yang utama ya, dengan karakteristik yang berbeda. Yang pertama ada kos-kosan padat yang akan menyasar mahasiswa dengan kebutuhan layanan yang mandiri. Lanjutnya kita akan beralih dari mahasiswa lanjut ke apartemen, yaitu bisa kita taruh dalam koridor ataupun lobi apartemen yang bisa kita taruh untuk melayani penghuni yang membutuhkan kepraktisan tanpa mesin cuci pribadi. Dan yang terakhir, untuk area perkantoran yang dikhususkan untuk pekerja kantoran dengan mobilitas tinggi seperti tadi Raka itu yang baru pulang ketika jam 1 malam. Oke, boleh kita lanjut terkait struktur manajemen. Di sini ada bisnis dan strategi yang akan langsung oleh lead, yaitu CEO dan founder yang akan bertanggung jawab atas strategi bisnis dalam smart locker ini. Yang kedua ada teknologi, yaitu leadnya CTO atau tech lead yang akan membawahi mobile developer, IoT engineer, dan backend developer. Lanjutnya ada operation dan laundry. Selaku leadnya adalah operation manager yang akan mengkoordinasikan staff laundry yang bertugas agar dapat berjalan sesuai SOP yang ada. Selanjutnya yang terakhir ada customer and growth yang akan dipimpin langsung oleh marketing dan CS untuk menangani akuisisi pengguna, kampanye promo digital, dan retensi program loyalitas. Kita akan ke next itu di slide selanjutnya, kita akan bahas terkait estimasi modal awal dengan fase pilot 20 unit. Yang pertama di sini ada CapEx, kita akan butuh sekitar smart locker yaitu 20 unit dengan total 160 juta
rupiah. Lanjut ada mesin cuci dan kering itu ada 24 juta, mesin setrika uap dengan 3 juta, kendaraan pickup dengan 20 juta, lalu untuk laptop operasional itu akan 24 juta. Lanjutnya yang terakhir ada aplikasi mobil IoT yang berjumlah 100 juta. Ya, yang mana totalnya akan menjadi CapEx-nya adalah 331 juta. Untuk OpEx-nya sendiri ada gaji tim, bahan cuci, sewa ruang laundry, listrik, internet, digital marketing, dan server. Itu akan ditotalkan dengan CapEx dengan ditambah OpEx per bulan itu adalah totalnya 385 juta rupiah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh partner saya. Oke, Bapak, Ibu-Ibu, kita masuk ke struktur pengeluaran. Jadi, pada investasi terbesar kita itu berada pada eh, unit smart locker dan juga pengembangan aplikasi IoT. Dengan yang sudah dijelaskan tadi, ABEX mencapai 331 juta dan OPEX itu total pada bulan pertama mencapai 54 juta. Jadi, di sini ada statistik dari pengeluaran awal kita. Boleh lanjut. Oke, jadi untuk strategi penentuan harganya, di sini kita menggunakan model bisnis hybrid, yaitu pay per use sebagai layanan utama, dan subscription untuk mendorong retensi, di mana untuk paket layanan itu reguler dengan cuci kering 7.000 per kilogram, lalu komplit setrika itu 10.000 per kilogram, express dengan prioritas itu 12.000 per kilogram, lalu premium setrika dan lipat itu 13.000 per kilogram, dan langganan dengan 10 kali reguler itu mencapai 60.000. Nah, jadi kita akan membedah break-even point-nya. Ini analisis ini menghitung dari jumlah minimum order untuk menutupi seluruh modal investasi awal, yaitu CapEx ditambah OPEX pada bulan pertama. Dengan total biaya tetap awal itu mencapai 385 juta, dan harga jual per unit itu rata-rata 5 kilogram atau bisa kita totalkan menjadi 35.000. Di mana untuk biaya variabel per unit itu mencapai 7.500. Jadi, titik impas yang kita temui di sini adalah 14.000 order atau setara dengan 490 juta rupiah. Di mana ini terpenuhi pada pertengahan tahun kedua. Jadi di sini eh, untuk BP-nya itu adalah 14.000 di mana target kita itu adalah 18.000 sehingga terdapat selisih 4.000 orderan. Oke, untuk analisis target dan keuntungan bulanannya, dengan kapasitas 30 unit aktif dan utilisasi moderat sebesar 65%, operasional bulanan dapat melampaui nilai BEP yang berjalan dengan menghasilkan profitabilitas yang sehat. Di mana untuk 18.000 orderan ini dengan selisih 4.000 orderan antara eh, target bulanan dengan BP itu kita mendapatkan estimasi pendapatan sebesar 630 juta per bulan dengan laba bersih sebesar 110 juta per bulan dan marginnya mencapai 17,5%. Oke, di sini ada proyeksi keuangan kita selama 3 tahun, di mana bisa kita lihat pada tahun kedua kita baru bisa mendapatkan pendapatan di atas biaya operasional dan dilanjut dengan perkembangan yang lebih besar itu pada tahun ketiga. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk kelayakan finansial kesimpulannya itu untuk statusnya kita layak karena merupakan model bisnis yang menunjukkan profitabilitas tinggi pasca investasi awal, di mana untuk margin bersihnya itu melonjak hingga 19% di tahun ketiga. Lalu untuk targetnya juga kita realistis karena dengan 18.000 order per bulan itu sangat masuk akal, hanya butuh utilisasi loker 65% didukung potensi pasar laundry nasional sehingga nilainya itu mencapai 15.000 per tahun. Lalu untuk periode BEP-nya itu cepat, di mana untuk titik impas BEP-nya diproyeksikan mencapai dalam waktu 18 hingga 24 bulan. Ini sangat wajar dan sehat untuk sebuah startup di bidang teknologi dan hardware atau IoT gitu. Lalu untuk resikonya itu moderat, di mana untuk resiko capex awalnya dan adopsinya itu diminimalisir dengan strategi mitigasi terencana, yaitu menggunakan model revenue sharing property dan promo akuisisi pengguna agresif. Oke, jadi sini kita juga menyiapkan potensi pengembangannya, di mana untuk smart watch locker ini dirancang dengan karakteristik bisnis yang sangat scalable atau mudah diperluas skalanya. Di mana untuk recurring revenue-nya itu efisien, jadi setiap penambahan unit locker baru itu akan menghasilkan recurring revenue atau yang bisa kita sebut sebagai pendapatan berulang dengan tambahan biaya marginal atau OPEX yang sangat rendah. Lalu roadmap juga terstruktur, di mana pengembangan terencana dari pilot 20 unit di Bogor pada tahun pertama hingga ekspansi masif ke 600 lebih unit di 8 kota besar pada tahun ketiga. Lalu market leader itu potensial, di mana potensi nyata untuk mendominasi menjadi infrastruktur laundry digital terkemuka di Indonesia. Jadi harapannya itu dan arah bisnis kita ke depannya itu kita memiliki visi jangka panjang untuk bisnis ini, di mana adalah berevolusi dari sekedar layanan laundry menjadi sebuah platform layanan jasa hunian urban yang terintegrasi. Di sini ada 4 poin, yaitu integrasi AI dan machine learning, lalu ada ekspansi korporasi, ada kemitraan strategis nasional, dan ada super app ekosistem hunian. Oke, di sini ada tim penyusunnya. Jadi sekian pemaparan ide bisnis dari kelompok kami. Eh, Bila ada pertanyaan dan masukan bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.